Pak. Bisa, Bisa, Pak. Pak. Kita mulai perkuliahannya ya. Menyambung pertemuan pekan sebelumnya, ada bagian yang tertinggal terkait dengan conveyance, yaitu gorong-gorong. Di sini kita akan bahas sedikit apa itu gorong-gorong, kemudian bagaimana komponen dari gorong-gorong, kemudian bagaimana konstruksi dan desainnya, dan juga yang terakhir adalah pro kontra dari adanya gorong-gorong tersebut. Apa itu gorong-gorong? Gorong-gorong itu berfungsi seperti jembatan. Dia menghubungkan tepian yang dibelah oleh aliran air, karena itu akan ada interaksi antara struktur dengan tanah di sekitarnya. Jadi sekitar itu definisinya, biasanya gorong-gorong berada di bawah dari lintasan jalan. Nah, kita lihat sekarang komponen dari gorong-gorong. Ini kalau kita lihat dari profilnya, kita di sini bisa melihat ada aliran yang dipotong oleh jalan memotong begini. Karena itu agar aliran tidak terganggu, kita kasih fasilitasi gorong-gorong tersebut. Nah, di atasnya ini ada beban jalan, kemudian di sini adalah seal agar gorong-gorong kita tidak bocor. Kemudian di sini konstruksi untuk struktur dari gorong-gorong kita. Di atasnya ada lintasan jalan tersebut. Jadi kira-kira ini berbagai komponen dari gorong-gorong. Jadi kita lihat di sini ada crown-nya, ada kemudian bevel end-nya, ada inlet, ada outlet, kemudian ada road di atasnya, dan juga untuk menutupi gorong-gorong kita ada cover-nya. Kemudian kalau kita lihat fasilitas dari atas, ini jalan yang kita lalui tadi, kemudian ini adalah air yang masuk di gorong-gorong kita, ini yang air yang keluar. Ini talut dari saluran. Kemudian kalau kita lihat cross section-nya, gorong-gorong kita akan seperti ini. Ini potongan melintangnya, cross section view. Kita bisa melihat ada komponen-komponen struktur gorong-gorong yang diapit oleh soil di sekitarnya. Sedangkan di atas adalah lintasan jalan yang kita potong oleh gorong-gorong tersebut. Di sini ada berbagai istilah, ada yang disebut rise, ada yang disebut cover, kemudian ada yang disebut embankment, dan lain sebagainya. Jadi Anda bisa lihat di sini. Kemudian kalau kita masuk, di bentuk gorong-gorong sendiri ada berbagai macam. Ada yang bulat, ada yang box, ada yang arc, setengah lingkaran, dan ada juga yang elips. Nah, kapan kita memakai yang bulat, kapan kita memakai yang box, atau yang arc, atau yang elips, itu semua akan bergantung pada kondisi di lapang dan juga ketersediaan dari bahan dan material yang ada. Nah, ini contoh di Alberta, negara bagian di Kanada. Umumnya mereka memakai yang rounding, yang bulat. Sedangkan yang box hanya sebagian kecil yang digunakan. Kalau kita lihat lagi kondisinya, material yang digunakan pun bermacam-macam. Ada yang dari konkrit seperti ini, kemudian ada yang plastik, ada yang steel, ada yang baja, dan lain sebagainya. Jadi beragam, tergantung dari budget dan juga ketersediaan material di pasar. Ini contoh untuk yang steel. Biasanya gorong-gorong itu kita rangkai di lapang. Umumnya sudah tersedia dalam bentuk komponen. Kalau itu pipa, pipanya bisa dalam meteran atau 2 meteran. Ini kemudian kita rangkai,
rangkaiannya bisa menggunakan las ataupun juga koneksi-koneksi yang lain. Kemudian dari segi materialnya kita bisa lihat yang plastik jauh lebih kecil di sini dibanding dengan yang konkrit. Ini persentil dari ukuran gorong-gorong yang ada di lapang. Jadi makin ada di kisaran sekitar 1 meteran, yang paling banyak hampir 70% gorong-gorong, kemudian makin lama makin mengecil. Nah, kalau dia sudah besar seperti ini biasanya ini terkait dengan alternatif kita membangun jembatan ataukah masih memilih gorong-gorong. Ini umur dari gorong-gorong relatif. Kemudian pada gorong-gorong biasanya ada interaksi antara struktur gorong-gorong tersebut dengan tanah sekitarnya. Jadi kalau kita meletakkan gorong-gorong tanpa backfill, backfill ini tanah di sekitar gorong-gorong ini kita keraskan, maka waktu ada pembebanan, ini akan diteruskan oleh struktur gorong-gorong ke gaya lateral seperti ini. Karena di sini tidak ada gaya yang menahan dari backfill tanah yang kita punya. Beda halnya kalau backfill kita lakukan. Backfill kita lakukan, di sini kita padatkan, maka pemadatan tanah ini akan menjadi penahan dari beban vertikal yang diteruskan secara lateral tersebut. Jadi kita akan terbantu sehingga struktur dari gorong-gorong kita defleksinya tidak maksimal. Ini beberapa terminologi yang kita bisa dapatkan dalam suatu gorong-gorong. Anda bisa lihat berbagai istilah di situ ya. Ada yang crown di sini, kemudian ada yang invert. Ini biasanya untuk pemilihan nanti pada invert berapa kita terapkan gorong-gorong kita. Kemudian ini uncompacted granular bed, apa compacted atau uncompacted, ini kita terapkan di sini. Kemudian di atasnya adalah jalan rayanya. Jadi istilah-istilah ini banyak kita gunakan nanti dalam membantu perhitungan. Ini yang untuk pipe arc, kalau dia dikenakan gaya vertikal, dia akan meneruskan gaya tersebut secara lateral karena bednya sudah menahan gaya vertikal tersebut. Ini contoh atau ilustrasi bagaimana gorong-gorong kita terapkan di lapang, dia memotong suatu arus alami. Ini open bottom dari gorong-gorong. Ini contoh slidingnya, cross section dari gorong-gorong. Ini untuk dinding penahannya, kalau dia terkait dengan stabilitas lereng. Kemudian base preparation, jadi sebelum gorong-gorong kita pasang, biasanya kita siapkan base-nya atau dasar untuk alas gorong-gorong. Ini kita compacted agar bisa menahan beban vertikal yang diterima dari struktur gorong-gorong. Ini kalau kita menggunakan camber atau non-camber. Jadi camber itu biasanya diantisipasi untuk ketika terjadi beban berlebih, di sini tidak ada defleksi untuk fondasinya. Beda halnya kalau tanpa camber, ketika bebannya berlebih terjadi defleksi di poros fondasi kita. Ini assemble-nya, jadi gorong-gorong itu dipasang, kalau yang besar seperti ini berupa plat-plat, kemudian plat-plat itu dirangkai, kemudian dicek mengenai sambungan antara plat, kemudian juga dicek circle-nya ini, kebulatan dari plat yang kita pasang tadi. Ini untuk konstruksinya. Kemudian yang terkait dengan backfill, ini ketika kita
isi dengan material yang bisa menahan beban, meneruskan gaya-gaya ke pondasi, ini kita sebut dengan backfill. Kemudian backfill side-nya ini juga kita keraskan agar nanti gaya lateral yang diterima dari gaya vertikal itu bisa ditahan oleh backfill ini. Ini bagian end treatment-nya. Nanti kita masuk ke bangunan terjun di perkuliahan selanjutnya agar tidak terjadi penggerusan atau scoring di hilir dari gorong-gorong kita ketika dia bersatu kembali dengan saluran alami. Ini biaya, kita bisa membandingkan gorong-gorong dengan jembatan. Jadi alternatif selain gorong-gorong adalah jembatan. Kalau bentangannya sudah terlalu lebar, gorong-gorong tidak optimum lagi untuk menahan debit yang dilewatkan, kita bisa beralih ke alternatif jembatan. Hanya di sini konsekuensinya kita harus membayar lebih mahal untuk tiap meter perseginya. Untuk di Kanada, perbandingan seperti ini. Untuk tiap meter persegi gorong-gorong, itu 1/4 dari jembatan. Jadi kalau jembatan ini adalah panjang jembatan dikali lebar jembatan, dikali 4.000. Ini kalau dalam 100 meter jadi $400.000. Kalau untuk gorong-gorong, kita hanya menghitung luasan pipanya. Jadi lembaran pipa tersebut, P ini L panjang gorong-gorong, dia adalah diameter gorong-gorong, berarti telah total lembaran pipa gorong-gorong yang kita pakai dalam meter persegi kita kali 1.000. Ini sudah termasuk ongkos pasang dan instalasinya. Jadi kita bisa membandingkan untuk gorong-gorong yang 2 meteran sampai 5 meteran dengan panjang 40, biayanya sekian. Ini kita bisa bandingkan dengan panjang jembatan yang 14 sampai 17 meter dengan lebar 10 meter. Ini ongkosnya sekian. Jadi semakin lebar jembatan, ongkosnya akan mendekati gorong-gorong. Artinya dia akan menjadi lebih murah per totalnya. Kemudian ada kelemahan kalau di jembatan ada yang disebut dengan icing. Icing itu adalah lapisan tipis es yang bisa terjadi di musim dingin. Itu bisa menyebabkan mobil-mobil bisa sliding karena roda ban tidak bisa menapak dengan jejak dengan teguh di tapak jalan. Juga ada yang disebut dengan bridge barrier. Jadi kalau kita beralih dari jalan ke jembatan, biasanya di situ ada peralihan, kadang-kadang ada yang tidak smooth, ini kita sebut dengan bridge barrier. Ini kalau untuk kawasan-kawasan yang mempunyai lereng-lereng yang relatif tidak stabil, jembatan biasanya agak berisiko, karena itu kita lebih memilih gorong-gorong dengan pemadatan di sekitarnya. Jadi dalam membangun gorong-gorong kita memerlukan pekerjaan tanah, soil mekanik di sini, untuk persiapan basisnya, untuk basis fondasi. Kemudian ada kelemahan dari gorong-gorong ketika ada sampah-sampah yang masuk ke dalam saluran kita. Ini gorong-gorong tidak bisa melewatkannya seperti halnya jembatan. Ini adalah pro dan kontra mengenai gorong-gorong. Pro-nya dia cost-nya lebih murah dibanding jembatan. Kemudian dia tidak mempunyai masalah icing, tidak ada barir antara jalan dan jembatan, juga bisa diterapkan untuk lereng-lereng yang tidak stabil. Kontranya dia memerlukan support, utamanya kalau ada sampah-sampah yang masuk. Kemudian juga untuk pemeliharaan saluran kita perlukan. Kemudian kita perlu memelihara kalau ada drift atau hanyutan yang menutup gorong-gorong kita.
Jadi saya kira itu untuk yang gorong-gorong. Kita sekarang masuk ke pekan terkait dengan hidromekanik regulator. Jadi bisa dilihat screen yang saya tayangkan? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, kita masuk sekarang ke hidromekanik regulator. Jadi di dalam bangunan air ini kita mempunyai pintu otomatis yang buka tutupnya itu tergantung dari level air. Jadi hidromekanik regulator ini adalah pintu air yang bisa kita gunakan untuk mengontrol atau memaintain level air. Ada yang dikontrolnya adalah yang di upstream atau di hulu, kemudian nanti kita mengontrol ada yang di downstream atau di hilir. Kemudian terakhir, kalau yang terkait dengan drainase atau buangan air yang terkait dengan air hujan. Kita mulai yang upstream control dulu ya. Upstream control ini untuk yang hulu, buka tutupnya itu berdasarkan tekanan air. Jadi nanti kita bisa lihat ada 3 tipe. Ada Beckman, ada Fluchter, ada yang Amilgate. Yang Beckman ini kita bisa lihat prinsipnya adalah prinsip hidrostatik. Jadi pintu ini dikasih pemberat. Karena dia berat, hidrostatik yang bekerja di sini akan, kalau dia lebih kecil dari berat pintu, dia tidak bisa membuka. Di sini ada engsel. Tapi ketika air di saluran di hulu ini naik, akibatnya hidrostatiknya akan makin besar. Akibatnya nanti hidrostatik yang melebihi gaya berat pengimbang ini dapat membuka pintu tersebut. Di sini yang untuk Beckman gate ini pintunya flat atau datar. Jadi kalau kita lihat yang diatur di sini adalah pada kondisi muka air tertentu ketika gaya lebih besar dari berat pengimbang, maka pintu akan terbuka. Artinya air di sini tidak jadi naik lebih dalam lagi, lebih tinggi lagi. Karena sebagian aliran mengalir ke hilirnya. Ini untuk tipe Bachmann. Ini biasanya menyebabkan losses dari aliran yang cukup besar. Kemudian ini gaya-gaya yang bekerja pada pintu Bachmann tersebut. W ini adalah berat penyimbang yang diperlukan. Ini akan tergantung pada berat pintu yang kita rancang. Dimensi pintunya ada di sini, B dikali H. B ini adalah lebar pintu, H ini adalah tinggi pintu, daun pintunya. Jadi Anda bisa lihat untuk ru air 1000 kg per meter kubik, Anda masukkan untuk berat pintu tertentu yang sudah standar, Anda bisa membutuhkan berat penyeimbangnya. Jadi di sini nanti kita bedakan bukaannya. Kalau di hilirnya tidak ada genangan, artinya alirannya akan free flow. Tapi ketika sudah terjadi genangan, maka alirannya submerge di sini. Jadi downstream water level itu naiknya seperti ini, tapi upstreamnya akan bervariasi seperti ini. Nah, perbedaannya inilah disebut dengan decrement. Decrement dihitung dengan rumus yang tadi. Decrementnya delta H sebenarnya 0,4 dikurangi 0,7 setangan alfa. Alfanya bukaan,
dari pintu yang kita punya. Jadi kita bisa lihat alfa di sini, semakin besar bukaannya, tangan alfanya akan semakin besar. Sekarang kita masuk ke pintu yang kedua untuk yang mengontrol muka air di hulu. Ini disebut dengan flutter gate. Flutter gate beda dengan yang Beckman gate karena di sini dia menggunakan drum. Jadi daun pintunya berupa drum, tapi horizontal angle-nya sama, juga dia masih membutuhkan penyeimbang. Jadi yang flutter ini kita bisa lihat kehilangan energinya relatif lebih kecil dibanding dengan yang Beckman. Disarankan rasio antara lebar pintu dengan tinggi pintu itu 5. Jadi kita lihat di sini, lebar pintu itu 5 kali dari kedalaman tinggi pintunya. Sedangkan A ini adalah jarak muka air dengan engsel, itu bisa kita hitung setengah dari H sarannya. Dekremennya kita hitung empirik 0,15 kali H dengan kurva yang bisa kita tayangkan seperti ini. Jadi ketika dia masih free flow, dekremennya bisa kita hitung di sini. Tapi ketika dia sudah submerged, maka air di downstream dengan di upstream itu akan sejalan. Ini untuk hubungan antara debit dengan H, kita bisa lihat untuk flutter gate, dia akan mempunyai hubungan smooth seperti ini. Kemudian di sini ada variasi lain untuk yang upstream water levelnya. Kemudian yang terakhir dari kontrol hulu upstream itu adalah Amil Gate. Amil Gate ini umumnya dipakai di Mesir dan di negara-negara Timur Tengah. Kita bisa lihat bentuknya hampir sama dengan yang flutter tadi, karena di sini ada daun pintu radial, kemudian ada pelampung pada bagian depan daun pintu, ada servotap, bagian daun pintu yang ditekuk, dan juga penampang dari Amil Gate ini berbentuk trapesium. Jadi di sini rasio tinggi sama lebarnya 1:1,5. Jadi tiap kenaikan vertikal 1, dia lebarnya hanya setengah. Jadi relatif masih tegak seperti ini. Ini Amil Gate, contoh di lapangnya seperti ini. Amil Gate biasanya sudah diprefabrikasi di pabrik-pabrik, jadi di lapang tinggal disesuaikan saja. Kalau dia lebarnya melebihi kapasitas dari lebar pintu pabrikasi, kita tinggal bikinnya menjadi 2 bagian seperti ini. Jadi disesuaikan mana yang paling ekonomis. Ini cara perhitungan untuk Amil Gate. Itu adalah indeks dimensi. Jadi kita bisa menghitung berapa debit yang bisa dilewatkan oleh Amil Gate kita. Debit dihitung dalam meter kubik per detik, dan jet adalah kehilangan atau head dari Amil Gate. Ini untuk berbagai dimensi Amil Gate, kita bisa lihat hubungan debitnya dengan kedalaman alirannya. Ini untuk desain key dan jetnya, jadi biasanya kita merancang pintu-pintu itu dengan informasi debit yang akan kita lewatkan. Kemudian dari situ kita bisa menghitung berapa head loss yang terjadi. Nah, masuk ke bagian yang kedua, ada yang disebut dengan hydromechanical regulator untuk yang downstream control. Jadi kalau tadi itu Beckman, flutter, atau Amil Gate, itu yang dikontrol adalah muka air di hulu. Yang sekarang ini yang kita kontrol adalah muka air yang di hilir. Nah, kontrol yang di hilir ini kita bisa lihat dari tipe pintunya. Ada 2 tipe di sini untuk yang kontrol hilir, ada yang disebut AVIS, ada yang disebut dengan Avio Gate. Kalau yang AVIS, kita lihat di hilirnya ini ada semacam pelampung dan juga berfungsi sebagai pemberat. Jadi ketika muka air ini naik,
dia otomatis akan menutup pintu yang di hilirnya. Di sini ada semacam lengan momen, di sini ada porosnya, jadi ini semacam jungkat-jungkit. Kalau airnya tinggi, dia akan menutup, kemudian karena suplai air tertutup, air di sini akan drop lagi, dia akan turun kembali membuka. Demikian terusnya. Jadi yang dikontrol di sini adalah fluktuasi air di hilir pintu tersebut. Ini untuk yang aphis gate. Ini contoh aphis gate dengan pintu di hilirnya. Jadi ketika air di hilirnya surut, dia turun, ini otomatis membuka pintu yang ada di depannya. Dengan terbukanya pintu, kemudian air dari hulu masuk sampai ke hilir, dan ketika di hilirnya air sudah mulai pasang lagi, ini ikut naik, akibatnya pintu yang ada di depan dari pelampung tersebut akan menutup kembali. Sehingga suplai air yang masuk akan berkurang tergantung dari tingginya pasang yang ada. Ini contoh perhitungan dari aphis gate. Di sini ada rasio antara jari-jarinya dengan indeks dimensi B. B-nya adalah lebar dasar dari saluran kita. Ini fabrikasi dari aphis ini, ada yang high head tipe, ada yang low head tipe. Ini seri-serinya, kita bisa lihat. Tinggal kita terapkan nanti di lapang. Jadi untuk yang high head dengan yang low head, ini bagaimana dia bisa mengakomodasi perbedaan head pengaturan. Di sini lebarnya juga akan bergantung 189 kali 10 pangkat minus 2, ini 2,13 kali 10 pangkat minus 2R. Jadi aphis gate-nya ada yang high head, ada yang low head. Kemudian ini head loss chart untuk berbagai dimensi aphis tadi. Di sini adalah debitnya, kemudian di sini adalah tinggi aliran yang terjadi. Jadi untuk berbagai jenis kita bisa lihat dia mengakomodir di debit rentang berapa dan head rentang berapa. Ini contoh desainnya untuk aphis gate. Jadi kalau kita tetapkan key desain tertentu, kita maka bisa melihat berapa R yang terpilih dan bisa menghitung berapa Z yang akan dihasilkan. Contoh perhitungannya seperti ini. Kemudian yang kedua, untuk yang kontrol di downstream, selain aphis ada yang disebut dengan avio. Bentuknya mirip, prinsipnya juga sama. Jadi pintu sini di hilirnya juga ada pelampung. Di sini pintu akan membuka menutup tergantung naik turunnya muka air di hilir. Komponennya juga sama. Kemudian cara menghitungnya, ini contoh di lapangnya seperti ini. Kemudian ini yang untuk high head, sedangkan ini adalah low head. Jadi target untuk yang high head dan low head itu mempunyai bukaan yang berbeda. Ini untuk head loss chart, berbagai tingkat debit dengan berbagai kedalaman aliran untuk berbagai tipe pintu. Kita bisa pilih dan kita bisa menghitung parameter lain terkait dengan desain kita. Ini desainnya head loss jet dan debit key atau variasi muka air di hulu. Jadi yang kita akan terapkan adalah tidak akan terjadi overtopping kalau kita memenuhi persyaratan untuk yang high head, R-nya lebih besar dari 25 kali V tambah Z. Sedangkan yang low head, itu R-nya harus lebih besar dari 50 kali V tambah Z. Atau juga dia mempunyai kapasitas sesuai dengan key.
Jadi yang untuk high head itu R-nya harus lebih besar dari 87 kali Q pangkat 0,4. Sedangkan yang low head R-nya harus lebih besar dari 73 Q pangkat 0,4. Ini untuk key design, maka kita bisa melihat berapa air yang terpilih sehingga kita bisa menghitung Z atau head loss yang akan terjadi. Ini bisa kita baca lewat grafik juga. Kemudian kita masuk ke tipe berikutnya yang disebut hydromechanical regulator untuk drainase. Biasanya ini diterapkan untuk daerah pasang surut juga. Tapi di sini hanya satu aliran. Jadi hanya satu arah, yaitu dari hulu ke hilir. Jadi tidak ada seperti halnya tadi bisa bolak-balik alirannya karena dia berupa gate. Tapi kalau yang di sini flap gate dan sejenisnya itu hanya bisa mengakomodir aliran satu arah. Jadi ini kadang-kadang ini yang disebut dengan pintu klep. Buka tutupnya tergantung dari besar hidrostatik yang terjadi. Kalau gaya hidrostatik yang terjadi bisa mengatasi beban dari pintu yang diikat pada engsel di sini, ini kita sebut dengan flap gate. Jadi ada daun pintu, ada engsel, dipasang horizontal. Ini ketika air di hilir lebih rendah daripada air di hulu, gate kita akan terbuka, flapping. Sedangkan ketika air di hulu lebih rendah daripada air di hilir, hidrostatik tidak akan kuat untuk mengangkat beban pintu ini. Ini contoh bentuk pintu yang persegi 4. Jadi ketika di sini surut, di dalamnya ada aliran, hidrostatik menyebabkan pintunya terbuka. Kalau yang ini bentuk lingkaran. Jadi umumnya kalau kita membuat gate dengan bantuan pipa-pipa, kita memerlukan jenis pintu yang lingkaran seperti ini. Jadi ketika ada aliran, baik itu dari hujan ataupun dari aliran yang lain, maka gate ini akan terbuka karena dia di berat dari pintunya tidak cukup kuat untuk menahan hidrostatik dari aliran air yang ada. Jadi saya kira itu bahan-bahan yang sudah saya sampaikan. Kita tadi sudah membahas mengenai culvert atau gorong-gorong, baik dari segi material, dari bentuk, kemudian keunggulan dan kontranya dari pemilihan gorong-gorong. Dan kita sekarang masuk ke regulator hidromekanik. Ada yang bisa mengontrol untuk upstream, ada 3 pintu jenisnya, ada Beckman, ada Fluctor, ada Amil. Kemudian ada yang bisa mengontrol di downstream. Ini kita mempunyai Avis dan Avio. Kemudian yang untuk hidromechanical regulator untuk drainase, ini umumnya adalah flap gate. Ada yang berbentuk persegi dan ada yang berbentuk lingkaran seperti pada gambar. Bisa diikuti sampai di sini? Bisa, Pak. Ada yang mau ditanyakan? Cukup. Bahan-bahan sudah saya upload di LMS ya. Jadi Anda bisa download dari LMS tersebut. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, saya kira kuliah bisa kita stop sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Jaga kesehatan. Selamat belajar. Dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.